Tanpa Ivar Jenner dan Justin Hubner, bagaimana line up ideal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024? Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan diperkuat oleh dua pemain abroad andalan, Ivar Jenner dan Justin Hubner, ketika melakoni turnamen Piala AFF 2024 ini. Berikut penjelasannya. Sudah jauh-jauh hari Juan Sebastian Veron ramal masa depan timnas Indonesia. Katanya pasukan Shin Tae-yong akan lolos Piala Dunia 2025. Berikut penjelasannya. Mengekor di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Kemudian berturut-turut di posisi 3, 4, 5, dan 6 klasemen grup C ditempati timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mendulang 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi lebih baik ketimbang 3 negara di bawahnya karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi di atas, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sebab skuad Garuda julukan timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan di matchday ke-7 grup C yang berlangsung Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia akan bersua Australia di markas lawan. Berhubung diperkuat Kevin Dix, Maes Hilgers, hingga oleh Romanic, timnas Indonesia berpeluang menang atas Australia di kandang lawan. Namun sekalipun menang atas Australia, apakah timnas Indonesia otomatis naik ke posisi 2 klasemen grup C? Jawabannya belum. Sebab di matchday ke-7 grup C, Arab Saudi hanya akan menjamu Cina. Saat ini timnas Indonesia hanya unggul produktivitas gol dari Arab Saudi, tapi tidak dengan selisih gol. Jika Arab Saudi menang selisih 2 gol atas Cina dan timnas Indonesia cuma menang selisih 1 gol dari Australia, posisi 2 akan ditempati Arab Saudi asuhan Herbert Knight. Karena itu, harapannya laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Laga bisa saja berakhir imbang. Sebab Arab Saudi lebih sering imbang saat main di kandang sendiri, yakni dengan perincian 2 imbang dan 1 kalah. Selain laga di atas, ada match lain yang juga memengaruhi nasib timnas Indonesia. Pertandingan yang dimaksud mempertemukan Jepang versus Bahrain. Besar harapannya Jepang menang atas Bahrain. Jika Jepang menang atas Bahrain dan timnas Indonesia menang atas Australia, skuad Garuda akan unggul 3 angka dari Bahrain. Jepang sendiri dijamin memburu kemenangan atas Bahrain. Sebab kemenangan atas Bahrain memastikan Jepang lolos Piala Dunia 2026. Koleksi 19 angka membuat mereka takkan terlempar dari posisi puncak klasemen hingga akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa Ivar Jenner dan Justin Hubner, bagaimana line up ideal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024? Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan diperkuat oleh dua pemain abroad andalan, Ivar Jenner dan Justin Hubner, ketika melakoni turnamen Piala AFF 2024 ini. Berikut penjelasannya. Skuad Garuda segera disibukkan oleh Piala AFF 2024 di bulan Desember ini, setelah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jeda internasional berikutnya baru digelar pada Maret 2025 mendatang, dengan timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan kemudian menjamu Bahrain. Shin Tae-yong memilih untuk mengandalkan para pemain U22 untuk Piala AFF 2024.
dengan tujuan meregenerasi skuad sekaligus menyiapkan tim untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dia memanggil beberapa pemain senior, namun beberapa di antaranya seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner kemungkinan batal gabung karena terganjal oleh izin klub. Justin sampai hari ini tidak ada kabar kemungkinan tidak bisa bergabung, kata manajer timnas Indonesia Sumarji di Bali United Training Center pada Jumat 29 November 2024. Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan klubnya, tapi kemungkinan juga kecil, tambahnya. Tanpa adanya Ivar Jenner dan Justin Hubner, Shin Tae-yong masih memiliki banyak pemain senior lainnya di skuad yang bisa diandalkan. Asnawi Mangkualam yang diperkirakan bakal menjadi kapten telah dikonfirmasi tersedia bersama Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari pun tampaknya sudah siap untuk menjadi andalan. Karena status mereka sebagai pemain tim senior, kelima pemain yang telah disebutkan di atas pun diharapkan menjadi starter pada Piala AFF 2024. Ada Rafael Struijk juga yang dipanggil namun masih belum bisa dipastikan karena klubnya, Brisbane Roar, dikabarkan baru bisa melepasnya setelah timnas Indonesia masuk semifinal. Menimbang ketidakpastian tersebut, maka Hoki Caraka kemungkinan bakal berduet bersama striker Persis Solo Arkan Kaka dan Ronaldo Kuatah di lini serang. Marcelino Ferdinand yang bisa bermain sebagai penyerang sayap bisa ditarik sebagai gelandang seiring dengan ketiadaan Ivar Jenner. Dia pun bakal berduet dengan Arkan Fikri yang sudah tampil reguler di Arema FC. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam adalah garansi starter, namun Shin Tae-yong juga bisa mengandalkan bek sayap Persija Jakarta Doni Tri Pamungkas di sayap kiri jika diperlukan. Di lini pertahanan, untuk menemani Muhammad Ferrari, Kadek Arol yang telah menjadi andalan di tim U20, kemungkinan bakal menjadi andalan. Bersama Kakang Rudianto yang sudah menjadi pemain reguler di Persib Bandung. Yang menjadi teka-teki adalah siapa yang mengisi di bawah Mistar dengan Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Ikram Al-Ghifari, dan Erlangga Setio punya kesempatan mencuri perhatian Shin Tae-yong lewat TC. Sudah jauh-jauh hari Juan Sebastian Veron ramal masa depan timnas Indonesia. Katanya pasukan Shin Tae-yong akan lolos Piala Dunia 2025. Berikut penjelasannya. Legenda Argentina Juan Sebastian Veron pernah ramal masa depan timnas Indonesia yang kini mulai terbukti benar. Timnas Indonesia sedang menjadi perbincangan dunia usai berhasil meraih beberapa prestasi di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Round 4 kualifikasi Piala Dunia main di tempat netral. Timnas Indonesia waspada dicurangi jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Begini penjelasannya. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski cuma tertinggal 1 angka dari Australia, faktanya tak mudah bagi timnas Indonesia menggapai posisi tersebut. Target realistis bagi timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Jika finish di posisi 3 atau 4, timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim.
Juara di masing-masing grup dalam kurung dua negara lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup harus tampil di playoff zona Asia. Mengutip dari Al Jazeera, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yakni pada FIFA Matchday Oktober 2025. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah, bukan tak mungkin tuan rumah grup A dan B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah. Ironisnya, peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan besar diisi tim asal Asia Barat. Hal itu merujuk kepada posisi di klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penghuni peringkat 3 dan 4 grup A adalah UEA dan Qatar. Sementara itu penghuni peringkat 3 dan 4 grup B adalah Yordania dan Oman. Terakhir, dari grup C ada Arab Saudi. Tercatat hanya timnas Indonesia peringkat 3 klasemen sementara grup C yang tidak berasal dari Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri memiliki kenangan buruk saat menghadapi tim Timur Tengah di Asia Barat. Masih hangat dalam ingatan ketika timnas Indonesia U23 dicurangi wasit saat kalah 0-2 dari tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar U23. Selain itu, timnas Indonesia juga pernah dirugikan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang satu harapannya, siapapun lawannya timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik. Akibat kurang kompaknya pemain timnas Indonesia dinilai perlu sering bermain bareng biar makin kuat. Kiprah timnas Indonesia mulai terlihat menawan di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Terkini tim berlogo Garuda ini berhasil mengandaskan perlawanan Arab Saudi 2-0 pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut penjelasannya. Berkat kemenangan itu, timnas Indonesia duduk di urutan ketiga klasemen sementara grup C dan membuka kesempatan melaju menuju gerbang Piala Dunia 2026. Tom Haidekkaka baru akan beraksi lagi untuk pertandingan berikutnya pada Maret 2025 atau masih ada waktu 4 bulan ke depan. Memang masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi membangun kekuatan timnas Indonesia yang lebih oke lagi. Penasihat strategi kebijakan Menpora, Hamdan Hamadan, berasa bahwa timnas Indonesia perlu sering bermain bareng dalam satu tim. Menurutnya, room for growth atau ruang pertumbuhan di timnas Indonesia masih tinggi dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Hamdan Hamadan mencontohkan timnas Jepang dengan segala potensi pemain yang dimilikinya sebagai tim kelas wahid di Asia. Kekompakan dan mentalitas Jepang generasi sekarang terbukti berhasil lantaran pasukan Hajime Moriyasu sering bermain bareng. Sebenarnya banyak pemain kita yang belum bermain satu sama lain. Room for growth masih tinggi. Kita bisa bandingkan seperti Jepang ketika Mitoma dan Minamino yang sudah bermain bersama sampai puluhan kali, jelas Hamdan Hamadan di channel YouTube Sport TV Indonesia baru-baru ini. Waktu bermain Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang mungkin kurang dari 10 kali. Beda certia Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner sudah dari awal imbuhnya. Apa yang disampaikan Hamdan Hamadan cukup logis. Sebagian besar pemain di timnas Indonesia memang jarang bermain dalam satu tim. Pemain inti mayoritas diisi oleh pemain diaspora dan bergabung ke timnas Indonesia juga dengan waktu yang tidak bersamaan. Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong ketika menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 tidak sama dengan kekuatan saat bertemu di Jakarta 15 November lalu.
Pada pertemuan kedua versus Jepang di tahun 2024 ini, ada tambahan nama-nama seperti Martin Pais, Jay Itzes, Calvin Verdon, Tom Hayer, hingga Radner Oratmangoen. Pemain-pemain terakhir seperti Mes Hilgers, Eliano Reijenders, dan Kevin Dix juga baru 1-2 kali bermain bersama. Ini kan beda dengan saat di klub yang terus latihan rutin. Di timnas kan latihan maksimal seminggu menjelang pertandingan, lanjut Hamdan Hamadan. Jadi sekali lagi banyak pemain muda dan waktu bermain barengnya itu sedikit. Semoga ke depan makin bisa menikmati dan chemistry semakin baik, harapnya. Digeber latihan fisik sejak hari pertama TC, pemain timnas Indonesia sempat kewalahan. Sintayong sudah memanggil 33 nama untuk skuad sementara timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Cup 2024. Simak penjelasannya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut langsung menggeber sesi latihan keras sejak hari pertama. Para pemain langsung melakukan sesi latihan fisik. Pada sesi pagi, para pemain timnas Indonesia harus melakukan sesi di gym untuk penguatan otot. Sementara di sore hari timnas Indonesia melakukan latihan penguatan fisik. Tidak bisa dipungkiri negara tetangga Indonesia, Malaysia, akui level timnas Indonesia jauh di atas mereka level Asia. PNGAMAT sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, tidak segan menyebut level timnas Indonesia sudah jauh di atas timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah level Asia. Mari kita kupas berita di video ini. Penilaian itu tidak datang begitu saja dari Zakaria Rahim. Ia melihat betul kiprah timnas Indonesia termasuk posisi skuad Garuda yang kini menempati tempat ketiga di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu Zakaria Rahim tidak kaget ketika pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya membawa pemain-pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab mayoritas pemain utama timnas Indonesia difokuskan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika saya melihat daftar pemain timnas Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior dalam kurung Asnawi Mangkualam. Sementara itu mayoritas lainnya adalah pemain U-22. Kita bisa menganggap timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik mereka karena mereka banyak bertanding di tingkat Asia, kata Zakaria Rahim. Oke Son mengutip dari berita harian. Tahu level Malaysia belum seperti timnas Indonesia, Zakaria Rahim melemparkan saran kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, dalam kurung FAM. Ia meminta FAM menurunkan skuad terbaik untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini. Saya tidak terkejut ketika ada klub yang tidak melepas pemain mereka ke tim nasional. Namun kami dalam kurung Malaysia harus menurunkan pemain terbaik yang kami miliki untuk AFF. Kami ingin meraih gelar juara Piala AFF untuk meningkatkan semangat para pemain, pelatih, dan supporter lanjutnya. Timnas Malaysia tergabung di grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sekilas, Thailand merupakan lawan terkuat yang akan dihadapi Malaysia di fase grup. Namun pada faktanya Kamboja dan Singapura bisa saja menghukum mereka. Terlebih Kamboja, mereka sedang gencar-genacarnya melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir.